Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa berbuat baik kepada hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah yang mengurus hambanya walaupun dia tahu hamba-hambanya mengingkarinya, hambanya ada yang mengkhianatinya, termasuk kita yang sholat tapi tidak khusyuk, yang beramal tapi tidak ikhlas. Allah tahu persis, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tapi Dia tetap maha baik. Kita dicukupi, ditutupi aib, rezeki didatangkan, bahkan diberikan ilmu seperti sekarang ini. Dan sekecil apapun amal, oleh Allah dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Satu dosa dicatatkan hanya satu, tapi berniat baik saja sudah dicatatkan kebaikan. Berbuat baik 10 sampai 700 kali lipat, bahkan kadang tidak berhingga pahalanya. Ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala Al-Bir, maha baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, saudaraku sekalian, di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah menyampaikan firman Allah. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ditulis di Al-Quran, tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza daqarni." Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Dan hadisnya panjang ini ya. Jadi Allah menggantungkan, bukan Allah bergantung ya. Allah memberikan kepada kita pilihan. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah berikan apa yang kita prasangkakan. Kalau kita berprasangka buruk, maka itu pula yang kita dapatkan. Masih ingat takdir itu ada dua. Satu, ada takdir yang tidak bisa memilih, dan yang kedua ada takdir yang bisa memilih dari satu takdir ke takdir lain. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, takdirnya ditambah nikmatnya oleh Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, maka azab yang pedih. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, Allah cukupi. Jadi ada perintah Allah yang membuat kita bergerak dari satu takdir ke takdir lain yang paling baik. Kalau kita patuh ke Allah, kita akan mendapatkan takdir terbaik yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi kalau kita mengingkari Allah, kita akan dapat takdir yang sudah tertulis juga, tapi takdir yang diberikan kepada orang yang berbuat buruk. Jadi ada ketentuan Allah, kekuasaan Allah, ada boleh memilih, tapi pilihan kita juga, ikhtiar kita tuh tidak akan pernah keluar dari catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ini penting hadirin dipahami supaya tidak jadi Jabariyah, tidak jadi Qadariyah. Kalau yang Jabariyah, semuanya sudah tertulis, jadi kita tidak perlu apa-apa. Itu tidak benar. Kalau Qadariyah semuanya harus dengan ikhtiar baru ditentukan. Nah, ini adalah pemahaman yang mudah-mudahan bisa lebih dekat kepada kebenaran. Jadi kita belajar agama, kita mengamalkannya, itu akan terangkai nanti takdir-takdir terbaik dari Allah bagi kita. Kalau kita melanggar, maka terangkai juga keburukan yang akan menimpa kita.
tapi tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah, tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu, Maha kuasa, dan semua tertulis di Lauh Mahfuz. Hanya saja ada yang kita boleh memilih dari satu takdir ke takdir lain. Jelas hadirin? Ini seperti pada subuh ini, kita sedekah, takdirnya kita didoakan malaikat. Takdir rangkaian yang akan terjadi kalau kita sedekah adalah dosa digugurkan, bala ditolak, kemudian dilipat gandakan rezeki kita. Jadi ada rangkaian takdir kalau kita mau patuh kepada perintah Allah. Sholat subuh jamaah, kita mungkin ada garisnya sholat di rumah dan sholat di masjid. Tapi kalau kita ke masjid, satu langkah digugurkan dosa, satu langkah diangkat derajatnya. Dan sholat subuh berjamaah di masjid, maka sepanjang malam kita dianggap sholat terus menerus. Tapi kalau milih sholat di rumah dan ada takdirnya, kita di rumah nggak kebagian pahala ini. Kalau guru saya menyatakan takdir berlapis katanya. Misalkan seseorang berbuat zina, tidak tobat, nanti dia dapat jodoh pezina juga. Tapi kalau sudah pernah tergelincir, nauzubillah, kemudian dia tobat nasuha dengan sungguh-sungguh tobat, dan Allah pasti tahu, nanti Allah berikan takdir jodoh yang sesuai dengan kesungguhan tobatnya. Karena kalau orang tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi begitulah. Kita simak ayatnya ya. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan perempuan-perempuan yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Nah begitulah hadirin. Jadi yang saya pahami ya saat ini seperti itu, dari belajar, dari berguru. Jadi kalau seseorang tidak ngunci nih, jodohnya pasti itu terus. Tapi kalau orang ini tobat baik, boleh jadi oleh Allah ditakdirkan jodohnya yang baik. Tapi kalau dia memilih berbuat keji terus, maksiat terus, nanti dipilihkan yang ahli maksiat. Selanjutnya tentang prasangka baik. Nah, jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah pasti tahu, karena Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat 13. Mau engkau wa asiru qaulakum, mau engkau rahasiakan kata-katamu, awizharu bih, engkau jaharkan, engkau keraskan, Allah tahu isi hati kita. Jadi sama saja, bicara pelan, bicara keras, Allah tahu apa yang tersembunyi di balik hati ini. Nah, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, itu Allah nanti kasih hadiah ketenangan. Karena tidak ada yang bisa menenteramkan hati kita kecuali Allah yang memiliki hati ini. Huwallazi anzalas sakinah, dialah yang menurunkan sakinah. Jadi tidak bisa tenang itu kecuali yang asli itu kalau zikrullah. Contoh nih ya,
menjelang menikah batal. Sakit tidak hati? Jawab hadirin, jangan bikin saya suudon. Tergantung prasangka. Kalau orang yang menjelang menikah batal dan langsung berprasangka baik kepada Allah, menjelang menikah tiba-tiba ada sesuatu yang membuat pernikahannya itu tidak jadi, sudah, satu, ini memang bukan jodoh. Boleh jadi Allah akan memberikan jodoh yang terbaik sesuai dengan harapan. Coba tanya ke orang tuanya, Bu, ibu mendoakan apa untuk anaknya? Saya mohon jodoh terbaik bagi anak saya. Nah, boleh jadi yang mau menikah ini bukan yang terbaik, yang sesuai dengan doa ibunya, bapaknya. Jauh lebih baik batal sebelum menikah daripada batal sesudah menikah. Beda urusannya, benar? Itulah prasangka. Ini satu, memang bukan jodohnya. Dua, boleh jadi Allah akan memberikan yang lebih baik, dan yang ini tidak sesuai dengan doa. Yang ketiga, lebih baik dibatalkan sekarang oleh Allah daripada udah ijab kabul besok batal, ditalak. Ada yang begitu sesudah ijab kabul ditalak, benar? Dan boleh jadi ini sebagai penggugur dosa. Tapi malu, tidak ada yang harus malu di hadapan Allah. Malah ini karunia Allah. Mungkin ini yang akan menghapuskan dosa. Tapi saya sedih. Ya, sedih itu biasanya sebanding dengan tingkat kemelekatan hati. Kalau hatinya melekat ke makhluk, ya luka kayak perangko, dicabut, robek. Tapi kalau hatinya melekat ke Allah, gak robek nanti hatinya. Banyak yang bisa terjadi dengan prasangka menjadi sebuah kebaikan. Tapi kalau prasangka buruk, duh ya Allah gini-gini amat gak gitu hadirin. Saya malu, pasti lebih sibuk. Kenapa begini? Allah enggak adil, zalim. Kalau begitu, itu pasti makin sengsara. Saya sakit hati, saya merasa dipermalukan oleh keluarga itu. Hasilnya malah bisa jadi ancur-ancuran, benar? Karena tidak berprasangka baik. PHK, apa artinya? Dipecat, ya, pemutusan hubungan kerja. Kalau husnuzan, apa coba husnuzannya, Cung? Kalau PHK, ini pabrik atau kantor ditutup, terjadi PHK. Saya sudah pernah melihat dengan mata kepala sendiri dulu waktu IPTN mau PHK. Waduh, demo banyak. Diundang juga di sana memberikan masukan. Suatu saat takdirnya ceramah di Kanada, ketemu tuh dengan yang demo. Lebih makmur, untung katanya, saya di PHK. Jadi pekerjaan di sini lebih bagus, lingkungan lebih enak. Ada yang bersyukur begitu. Nah, jadi jangan tergesa-gesa, kecewa. Caranya husnuzon. PHK ini izin Allah. Kalau tidak punya salah, misalkan kalau kita tidak punya salah tetap dipecat, mungkin Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih berkah. Di sini saya ibadah kurang terjaga, lingkungan juga tidak terpelihara. Tapi gimana nih, selama saya PHK uang saya sedikit, saya malah jadi namanya manset, makan aset, ya. Kemudian mantap, makan tabungan. Tabungan saya habis, saya jadi ngirit. Boleh jadi dengan PHK Allah membuat kita hidup lebih bersahaja, tidak banyak keinginan. Pakai pulsa juga jadi sedikit. Handphone gak banyak gaya. Biasanya handphone bagus, keren. Sekarang handphone jadul, jadi jual yang itu. Jadi lebih sulit berbuat maksiat. Mungkin dengan begitu kita jadi lebih tawadu, tidak petantang petenteng. Dengan uang terbatas kita tidak jadi segala dibeli. Yang biasanya dengan uang ada tuh yang tidak perlu aja dibeli, padahal itu memberatkan hisab. Belum lagi beli yang mahal, jadi ujub, jadi ria, jadi pamer.
Banyak sekali kebaikan gara-gara kita tidak punya uang. Kalau husnuzon kepada Allah, mungkin ini saat Allah membersihkan harta saya. Selama ini harta saya kurang jelas kehalalannya, masih banyak yang mubah, sekarang mau dibersihkan, habis tuh dijual. Mobil dijual, rumah dijual. Ada kemarin baru saya dapat cerita, kemarin sekali, beliau ini seorang direktur sebuah perusahaan, dibalikan oleh Allah sekarang jadi ngojek. Tidak jadi hina dengan ngojek, benar? Rumah dijual, mobil dijual, dari yang biasanya ganti-ganti mobil, sekarang cari nafkah lewat ngojek. Ngojek itu bukan pekerjaan hina, hadirin. Boleh jadi ini lebih barokah dibanding pekerjaan sebelumnya yang jadi ujub, ria, sombong, kemudian bermewah-mewah, bermegah-megah, dengan uang itu pun jadi maksiat, jadi dosa. Sekarang jadi ngirit, mau sombong juga susah. Makanya berbaik sangkalah terus kepada Allah dalam situasi yang sulit sekalipun. Sakit, berbaik sangka. Saya kemarin sakit juga, alhamdulillah. Banyak yang ditafakuri dengan sakit. Gara-gara senang dengan pujian, waduh AA sehat, walau umur sudah 57, push up masih kuat, senang, karena ketei langsung dikasih kasih diare mah udah boro-boro push up 50 ya enggak, 3 juga. Mau jalan aja kelayangan, itu dikasih mules tuh hadirin. Syariatnya sederhana. Saya makan jus yang harusnya 30 cc, karena sayang takut kedaluarsa, saya minum sisanya. Minum ternyata 4 gelas hadirin, langsung nangkring di toilet ya. 3 hari itu langsung shoot, badan jadi kurus. Ini kenapa jadi gembung perut, padahal waktu diperiksa ini sehat. Jantung, ginjal, hati, empedu, prostat semua bagus, kecuali ada luka. Saya ngerasa punya dosa. Dia itu kalau lihat teman-teman yang agak perutnya rada gede, saya suka tubrukan tong gitu. Jadi sekarang perut saya gede karena asam lambungnya meningkat. Udah lagi minta maaf, sekarang lagi dicari yang suka saya tongin itu. Maaf. Kadang-kadang kita diberi perut rata, ada packnya ya, 6 pack, 4 pack, 1 pack. Itu kadang-kadang jadi ujub, walaupun sendirian lagi bercermin. Tapi kan Allah lihat kita lagi ujub, kasih aja Enterwin ya. Enterwin masuk angin ya. Dikasih Enterwin, waduh kenapa perutnya di 1 pack. Nah hadirin, ujub itu ada di hati itu juga diingatkan lewat sakit. Wah Masya Allah, kalau kita mau tafakur, sakit itu nikmat, bisa istirahat. Saya gara-gara sakit yang ngundang-ngundang pada sadar. Biasanya ngotot maksa, sekarang oh iya harus istirahat. Jarang yang ngundang sesadar itu. Biasanya maksa, aduh tolonglah usahakan, gak apa-apa, setengah jam mana mungkin, 10 menit aja. Iya 10 menit ceramahnya, dari sini ke sana 3 jam perginya. Hadirin sekalian, dengan sakit kita bisa lihat siapa yang ngurus kita. Dengan sakit saya dengan sakit ini bisa belajar sangat-sangat banyak ya. Dari dokter saya juga jadi tahu rumah sakit yang bagus seperti apa, pelayanannya bagaimana. Ternyata mau bayar atau dibayarin oleh dokternya. Ini kan pengalaman indah ya, walaupun tidak mau berulang hadirin. Ya tuh sampai rebutan yang mau bayarin rumah sakit, dan ternyata yang sukses itu dokternya sendiri yang ngebayarin. Ini saya takjub ya, dokternya yang maksa saya ke rumah sakit, beliau yang merawat dengan telaten, beliau yang ngurus, dan beliau yang bayar. Rada jarang kan begitu. Tapi tetaplah nggak mau ya, di opname lagi, cukuplah kemarin ya. Jangan mentang-mentang ini ada dokter amputasi gratis, atau
atau naik ini kereta jenazah gratis, siapa yang langsung bapak saya duluan. Hadirin, dengan sakit kemarin bisa belajar ilmu lambung, ilmu banyak pelajaran tuh ya, belajar oh begini, tidak tahu sebelumnya ilmu lambung, lihat keadaan lambung, usus ini tenggorokan atau apa tuh, atau kerongkongan yang tempat makanan itu kan ada di namanya tuh apa yang ngelihat isi perut teh, bukan isi perut, ngelihat perut di endoskopi. Aduh, saya lihat foto-fotonya, oh ini luka ini karena makan obat anti sakit tanpa makan dulu. Oh ini lukanya sampai kayak gini. Oh jadi tahu makan itu harus ada waktunya yang benar, tidak boleh terlalu kenyang. Wih, itu benar-benar berkahlah sakit itu kalau husnuzon kepada Allah. Tapi kalau suudon, enggak biaya lagi nih sakit. Dengan sakit ini saya jadi nggak kerja, dan tetap di opname ya. Nah, ibu bapak yang baik, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dan itu akan menenteramkan hati kita jadi lebih tenang, lebih sejuk. Dan kalau hati sudah sejuk, kita bisa mikir lebih banyak, bisa memecahkan masalah lebih jernih. Dan kalau hati kita lebih sejuk, wajah kita teh sejuk dilihatnya. Sejuk kan? Sejuk kan? Sejuk atau hadirin? Ini pelit pisan ya buat sejuk. Dia kan bikin saya emosi ya. Nah begitulah. Jadi kesempatan ini mengajak, mari kita berbaik sangka kepada Allah di dalam segala keadaan. Kita ini milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah pencipta kita. Dan kita ini, dan Allah tidak pernah berbuat jelek kepada kita selama ini. Benar? Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita seminggu aja dalam seumur hidup? Gak dikasih nafas gitu, gak dikasih makan. Sehari saja seumur hidup misalkan diisengin oleh Allah tuh jantung diberhentiin kan? Atau gak diurus gitu, hanya makan aja, atau gak dikasih tahu pas keluarnya, kan gak enak Pak, gak ada wibawa. Lapar dikasih tahu, keluar nggak dikasih tahu, ini apa ini? Atau sejam aja nggak diurus, atau semenit nggak ada, diurus setiap saat, betul? Diurus setiap saat. Baik, makanya udahlah nggak usah suudon, nikmati saja semua yang Allah lakukan kepada kita, karena Allah sangat mencintai orang yang beriman. Masya Allah. Ada yang akan disampaikan Ustaz? Alhamdulillah. Kajian ini akan dilanjutkan tentang teori ekonomi syariah ya, penting pemahaman ekonomi syariah, dan undangan kepada semua jamaah. Silakan hadir besok di Eko Pesantren mulai jam 9 Ustadz Abdul Wahab, dan jam 10-nya AA, sambil kita lihat-lihat pesantren ya. 15 menit dari Geger Kalong ini, dekat ke atas. Dan seperti biasa kita akan makan sama-sama sesudah kajian itu. Walaupun ribuan yang datang, tetap ya makan sama-sama supaya kebagian. Kuncinya adalah bekal masing-masing. Ini sederhana sekali ya, sangat sederhana ya. Makanan tersedia di warung-warung tetangga ya, silahkan. Terima kasih hadirin sekalian. Ustadz, Fadol Ustadz, silakan. Semoga tambah manfaat perjumpaan kita kali ini. Dan kepada yang nonton AA Game di TVRI ya, bisa diteruskan saja. Ini ada 2 AA Game, dua-duanya asli ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.